Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi lur. Sekarang tanggal 8 Februari ya 2025. Saya ingin mengulas dari salah satu pertanyaan di kolom komentarnya. Kalau nggak salah Emas atau Mbak, saya nggak tahu ya, TG Jambul. Nah, caranya mencegah dari ulat batang. Nah, ini lor, ini bibit penampakan umur 35 hari. Nah, seperti ini lor. Untuk perlakuan sama seperti di video, nggak ada editan, nggak ada settingan. Nah, bibitnya segini lor, sudah segini. Untuk penanganan seperti ulat batang ya, nah, kalau saya ini ya pribadi ya, biasanya pakai bahan aktif imidacloprid. Nah, ingat, kalau masih kurang jelas, imidacloprid. Nah, untuk merek dagangnya seperti Confidor, Avidor, terus Movento bisa. Movento malah tambah bagus lor. Soalnya kalau nggak salah, kalau Movento itu ada tambahannya lagi. Kalau nggak salah apalah namanya, saya kurang jelas ya. Kalau biasa saya pakai itu Confidor, Avidor. Nah, pokoknya cari bahan aktifnya itu imidacloprid. Nah, kita cari lor, mana yang sekiranya ada ulat. Biasanya ditandai dengan pucuknya menguning. Enggak ada. Biasanya ditandai dengan pucuknya menguning. Nah, seperti ini lor. Nah, ketemu dia. Lah, ini kan yang dimaksud. Nah, ayo kita kulik lor. Nah, ini sebenarnya itu ya, bukan ulat ya. Kalau misalkan ulat batang itu pasti makannya itu di sini lor. Kalau ulat itu ya makannya di sini. Kenapa saya sarankan pakai bahan aktif imidacloprid? Nah, biasanya saya pakai itu untuk mencegah hamanya, bukan ulatnya. Sebenarnya dia itu seperti seperti kewan-kewan kecil itu loh lor, yang putih-putih itu. Kalau enggak itu ya seperti wereng kayak gitu. Nah, seperti kelaper tapi bukan kelaper ya. Nah, dia itu sebenarnya yang dicari itu bibit-bibit yang masih kecil-kecil, batangnya masih empuk. Nah, terus dia itu menyuntikkan telurnya di dalam sini. Nah, menyuntikkan telurnya di dalam sini. Nah, kelihatan kan lor? Nah, di dalam sini disuntik, dia itu berkembang biaknya kan di dalam sini lor. Nah, setelah itu jadilah seperti larva, seperti ulat itulah. Nanti besarnya telur dulu, nanti besarnya jadi larva itu. Seperti ulat itulah. Nah, seperti ini lor. Nah, seperti ini lor. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya itu, kalau yang seperti itu, ini itu maaf ya, nggak pakai
alat bantu ya. Nah, yang di dalam ini yang hitam-hitam itu, ini sebenarnya telurnya itu ini lur. Yang hitam-hitam ini bekasnya itu seperti ini. Nah, dan ulatnya itu makannya itu di dalam batang, nggak mau keluar dia. Soalnya nutrisinya di dalam batang itu banyak mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Pokoknya dia itu cari cari makannya itu di dalam batang. Jadinya digerogotin terus lur batangnya itu. Ya sampai dia benar-benar nggak bisa tumbuh. Nah, seperti ini lur. Untuk pencegahannya saya sarankan kalau misalkan bibit kita itu kita sebar bibit umur 15 hari. Nah, 15 hari kalau nggak salah, kalau misalkan bibit kita normal itu sudah sebesar ini. Nah, sebesar ini lor. 15 hari itu bibitnya sudah sebesar ini kalau nggak salah ya. Nah, sebesar ini. Kita bisa mengaplikasikan, kita semprot setiap 1 minggu 1 kali. Kalau sudah umur 15 hari. Itu untuk pencegahannya. Kita semprot pakai tadi Confidor, Avidor atau Movento. Untuk dosisnya sudah tertera di dalam kemasan. Kalau Avidor saya pakai 2 sendok makan. Kalau seperti Movento saya pakai 1 tutup. 1 tutupnya itu. Itu untuk pencegahannya. Nah, terus kalau misalkan udah terserang kayak gitu, caranya bagaimana untuk apakah bisa ditanam atau tidak? Nah, saya sudah mencoba ya. Tapi belum tak publikasikan. Nah, belum tak upload ya. Itu bisa-bisanya mana ya? Ada lagi enggak? Itu nah seperti ini. Itu bisa juga. Ini sebenarnya bibit ini enggak apa-apa kita tanam. Tapi asalkan kita potong, kita gunting sebelah sini sampai benar-benar habis, sampai enggak ada. Nah, seperti ini gunting, lalu kita tanam. Insya Allah nanti bisa tumbuh lur. Tumbuhnya di sini. Nah, di situ. Nah, ini kan bekas suntikannya itu hamanya itu lur. Nah, usahakan 1 minggu sekali rutin itu ya untuk mencegahnya ya. Kalau misalkan sudah kayak gini, kita ngatasinya harus ya dipotong kayak gini. Ada lagi disuntik atau gimana gitu. Tapi untuk pencegahannya aku rasa sudah jelas ya. Oke. Untuk teman-teman yang masih kurang jelas bisa dipertanyakan lewat kolom komentar. Mudah-mudahan kalau misalkan ada waktu nanti kita jawab pertanyaannya. Kalau misalkan agak rumit nanti insya Allah tak bikinkan video seperti ini. Nah gitu lor. Dan untuk Mas TG atau Mbak TG atau siapa itu tadi, nah kok saya diminta nomor WA. Bukannya saya nggak mau lor. Sebenarnya kalau kita mau belajar itu insya Allah di dalam ini sudah komplit ya. Sudah komplit. Kalau misalkan kita ditelepon itu nanti jawabnya pun susah lor. Susahnya gimana? Kadang kita jawab nanti belum tentu dia paham. Mendingan lebih enak seperti ini lor. Soalnya banyak yang tanya lor. Banyak yang tanya.
Terus akhirnya saya punya inisiatif tak bikinkan video atau channel di YouTube ini ya seperti itu, biar semuanya paham lah. Jadinya kita ngasih tahu satu orang mungkin saja bisa 10 atau sampai 100 orang atau ribuan orang ya alhamdulillah nggak apa-apa. Sebenarnya video ini terlalu riskan ya, saya memberi tahu soal detailnya dari masa pembibitan, dari masa 0 sampai panen. Itu sebenarnya kalau di penanaman sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan di dalam pembibitan seperti ini biasanya ya lor, nah biasanya kalau misalkan ada orang yang seperti kita ini, kan kita pembibitan ya untuk kita jual, sebenarnya kita jual dan kita tanam. Kebetulan saya juga ikut tanam tembakau dan untuk pembibitan seperti ini saya jual yo bisa bisa membantu sedikit-sedikit lah, biar kayak cara basa Jawane itu bisa membantu ekonomi kita. Nah gitu lur, sapa ngerti iso bibit engko didol. Nah seperti itu lur, yang saya maksud seperti itu. Sebenarnya riskan lur, soalnya apa, kalau misalkan video ini banyak orang tahu, channel ini banyak yang tahu, wah itu bisa jadi bumerang untuk kita. Soalnya apa, nanti kalau banyak yang tahu, banyak yang bisa bibit lah, terus saya jual bibitnya kemana? Nah di situ lur, sebenarnya terlalu riskan, tapi nggak apa-apa. Yang namanya kita berbagi itu jangan setengah-setengah. Wis to, percaya aku wae. Oga ana kok bibit, mesti ana rezeki kaliyane. Wis, Tuhanku Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Yang penting berbagi. Terus masalah rezeki Gusti Allah sing ngatur. Ngono wae lur. Enggak usah repot. Kalau misalkan enggak dapat uang dari benih ini enggak apa-apa. Yang penting kita bisa membantu orang-orang itu lebih dari cukup lur. Dari segi materi itu enggak bisa dinilai dari materi gitu loh lur. Nah, yang penting kita ayo belajar bareng di sini. Tak kasih tahu tutorialnya lengkap dari nol sampai siap tanam dan sampai siap jual. Oke dulur, semoga info ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa, kalau sudah pintar jangan lupa ya dibagikan sama teman-teman yang belum tahu. Oke dulur, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.